Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas ya, kita mengupas materi terkait dengan integral, yaitu salah satu subbahasan pada mata kuliah kita yaitu teori diferensial integral. Jadi ketika kemarin kita sudah belajar mengenai diferensial ya, kali ini kita belajar terkait dengan integral. Saya rasa teman-teman juga sudah tidak asing dengan istilah integral karena memang sering sekali digunakan ya integral itu. Coba kita lanjutkan. Berbicara terkait dengan integral, ada beberapa istilah sebenarnya yang berkaitan dengan integral itu sendiri ya. Yang pertama itu ada istilah antiderivatif. Kalau kemarin kan pada diferensial ada diferensial juga ada derivatif seperti itu ya. Nah, di sini ada antiderivatif, kemudian ada integral tak tentu, kemudian ada integral tertentu atau mungkin di referensi lain ada juga yang menyebutkan dengan integral tentu. Itu sama saja sih sebenarnya, hanya perbedaan istilah saja. Di sini kira-kira yang jadi fokus kita yang pertama itu adalah antiderivatif dan integral tak tentu ya. Jadi pada beberapa referensi mungkin ya ada yang menyebutkan bahwa kedua istilah ini dia merupakan kedua istilah yang sama. Tapi kalau kita mau telusuri lebih lanjut gitu ya, sebenarnya ini ada bedanya sih meskipun sedikit ya antara antiderivatif dengan integral tak tentu. Nah, kalau bicara terkait dengan antiderivatif ya. Kalau kemarin kan kita berbicaranya derivatif, diferensial gitu ya, dan sekarang antiderivatif. Berarti kemungkinan ya kalau dilihat dari istilahnya berarti kita bahasannya adalah kebalikannya atau inverse-nya dari diferensial seperti itu ya. Nah, kira-kira nanti seperti itu atau tidak? Nah, misalkan saja di sini saya punya fungsinya itu adalah X pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3 gitu. Nah, di sini kira-kira kalau kita berbicara mengenai antiderivatif, berarti kita mencari fungsi yang kalau diturunkan itu nilainya adalah X pangkat 3. Kira-kira berapa ya nilainya ya? Nah, misalkan ini yang pertama kalau saya punya fx-nya itu adalah misalkan 1/4 X pangkat 4 ditambah 1 misalkan. Ya, ini kan kalau diturunkan juga hasilnya X pangkat 3. Kemudian kalau misalkan saya punya fx-nya itu tidak lain adalah 1/4 X pangkat 4. Gini aja kan juga kalau diturunkan sudah X pangkat 3 dan seterusnya kan ya. Ini bisa saya buat misalkan fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 min 1 gitu ya. Nah, ke semua fungsi ini ya ini tadi kalau diturunkan ya semuanya jadinya X pangkat 3. Nah, ini yang namanya dia antiderivatif. Nah, atau bisa dituliskan juga ya, itu secara umumnya fx-nya itu adalah 1/4 X pangkat 4 ditambah C atau bisa juga seperti itu. Jadi itu beberapa fungsi yang kalau diturunkan hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, integral tak tentu itu sendiri apa? Kira-kira apa kalau integral tak tentu? Kalau antiderivatif itu kan apa ya? Per fungsi ya. Jadi istilahnya fx ini adalah antiderivatif dari ini, X pangkat 3. Fx yang di sini, 1/4 X pangkat 4 ini juga antiderivatif dari X pangkat 3 dan seterusnya. Ini juga antiderivatif. Nah, keseluruhan fungsi yang ketika diturunkan itu hasilnya adalah X pangkat 3, itu namanya adalah integral tak tentu. Jadi keluarga fungsi atau koleksi dari para fungsi. Bisa dibilang seperti itu kalau untuk integral tak tentu. Jadi kalau saya tuliskan di sini bisa saya buat integral ini adalah keluarga fungsi fx gitu ya. Dimana ini adalah 1/4 X pangkat 4 ya di sini plus C dimana C-nya itu adalah konstanta. Nah, ini namanya adalah integral tak tentu dari X pangkat untuk X pangkat 3 ya. Jadi hampir mirip sebenarnya antara antiderivatif dan
Integral tak tentu. Jadi antiderivatif itu adalah anggota dari integral tak tentu. Kalau antiderivatif itu istilahnya per fungsi, kalau integral tak tentu itu adalah keluarga dari para fungsi. Nah, berbicara integral tak tentu, kita juga sering mengenal istilah yang namanya integral tertentu atau integral tentu gitu juga ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, itu yang mana kira-kira? Berarti kalau integral tak tentu tadi ya, itu kan hasilnya masih berupa fungsi. Integral tak tentu tadi atau antiderivatif itu kan hasilnya dia masih berupa fungsi. Tapi kalau integral tertentu itu hasilnya sudah berupa angka, sudah berupa bilangan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh integral tertentu. Kemudian kalau yang ini, yang satunya ini adalah integral tak tentu atau contoh dari anti derivatif ya. Jadi itu perbedaan atau apa ya, penjabaran dari beberapa istilah yang berkaitan dengan integral. Oke, kalau teman-teman membaca referensi yang ada di buku yang kita gunakan itu ya, di sana disebutkan bahwasanya integral itu biasanya digunakan untuk mengaproksimasi atau mencari luasan daerah di bawah kurva begitu ya. Nah, di sini diberikan dua pendekatan istilahnya. Yang satu pendekatan dari bawah, yang satunya pendekatan dari atas. Kalau teman-teman perhatikan yang di sini, ini cara mencari luasan daerah di bawah kurvanya itu dengan membagi apa ini namanya domainnya ya, membagi domainnya menjadi sub-sub interval ya di sini, kemudian terbentuklah apa namanya persegi panjang ya di sini ada 1, 2 dan seterusnya di situ, di sini sampai persegi panjang yang ke-5. Nah, jadi luasan daerah di bawah kurvanya itu didekati dengan luasan dari para persegi yang terbentuk ya. Nah, ini cara mendekatinya yaitu dari bawah, yaitu dengan mengambil tinggi dari persegi panjangnya itu ada di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri ya? Karena kebetulan di sini fungsinya adalah y pangkat 3 ya. Jadi kurvanya naik, berarti yang diambil dia yang sebelah kiri batasnya. Nanti berarti kalau kurvanya turun ya yang diambil yang sebelah kanan kalau mau mendekati dari bawah ya. Nah, di sini kebetulan fungsinya itu adalah y sama dengan x pangkat 3. Nah, di sini kalau mendekatinya dari atas ya, yang ini mengambil tinggi persegi panjangnya itu mengambil ruas yang sebelah kanan. Jadi tingginya itu berada di atas kurva kan yang ini. Nah, ini yang pertama, kemudian yang di sini persegi panjang yang kedua dan seterusnya sampai dengan persegi panjang yang kelima. Nah, idenya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kita mau melihat luasan daerah di bawah kurva itu dengan melihat ketika diaproksimasi dari bawah seperti apa, diaproksimasi dari atas seperti apa. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini bagaimana cara mencarinya? Cara mencari luas dari seluruh persegi panjang ini. Nah, ini kalau yang di sebelah kiri, ini yang pendekatan dari bawah ya. Di sini menggunakan apa berarti? Ya, kita memanfaatkan rumus luas dari persegi panjang. Ya, rumus luas persegi panjang apa sih? Panjang kali lebar. Panjangnya siapa? Lebarnya siapa? Nah, tinggal yang seperti itu. Nah, di sini otomatis kan kalau lebarnya ini kalau misalkan sebanyak n gitu ya, dipartisi atau dibagi sebanyak menjadi sebanyak n kan berarti nanti akan ada n apa namanya? Persegi ya, persegi panjang ya. Nah, di sini berarti kan kalau dibagi menjadi n, di sini lebarnya 2 min 1 itu berarti di sini ada 2 min 1 dibagi n. Berarti otomatis lebarnya semua sama yaitu seper n. Jadi semua persegi panjang ini sama lebarnya semuanya seper n. Kemudian tingginya berapa? Ini seberapa? Kemudian sampai sini berapa? Ini sampai sini. Nah, ini kan tidak lain nilai fungsinya ya. Nilai fungsinya pada saat di titik ini. Nah, tingginya berapa ya sampai di sini? Yang tidak lain adalah kalau misalkan mau ngambil yang di sini ya berarti ya di sini fungsi pada saat x-nya bernilai 1 ya, f1. Kalau bisa dinyatakan dalam bentuk yang di sini berarti gimana bentuknya? Kalau lebarnya tadi 1, seper n ya setiap persegi, berarti yang di sini berapa? 1 plus seper n.